Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, Salam kebajikan. dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Anam. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai student project kami yang berjudul Baik, sebelum perkenalkan, nama saya Ridha Andreas dengan 3 digit terakhir 137. Jadi pada kali ini saya akan bahas mengenai latar belakang dari student project kami yang berjudul The Role of CMET in the Aggressiveness and Carcinogenesis of Colorectal Cancer. Jadi kanker kolorektal merupakan salah satu jenis kanker dengan tingkat insidensi dan kematian yang tinggi secara global dan terus meningkat di Indonesia. Proses terjadinya kanker ini sangat kompleks karena melibatkan berbagai faktor, namun jalur pensilan CMET menjadi salah satu yang paling signifikan dalam mendukung pertumbuhan dan penyebaran sel kanker. CMET sebagai reseptor tyrosine kinase memiliki peran penting dalam mengatur berbagai proses biologis yang berperan dalam invasi dan juga metastasis. Deregulasi pada jalur ini baik melalui mutasi, overekspresi, atau aktivasi abnormal telah ditemukan pada berbagai jenis kanker termasuk kanker kolorektal. Ekspresi CMET yang meningkat diketahui berkontribusi terhadap agresivitas tumor serta resistensi terhadap terapi, menjadikannya target potensial dalam pengembangan strategi pengobatan berbasis terapi target. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran CMET dalam proses carcinogenesis kanker kolorektal sangat diperlukan. Penelitian yang fokus pada mekanisme aktivasi dan dampak biologis dari jalur CMET tidak hanya berpotensi mengungkap lebih jauh proses progresivitas kanker, tetapi juga membuka peluang untuk inovasi dalam terapi yang lebih spesifik dan juga efektif. Perkenalkan, nama saya Kadir Payana dengan 3 digit saya 145. Diidentifikasi masalahnya yaitu pertama, tingginya angka morbiditas dan mortalitas kanker kolorektal. Kanker kolorektal memiliki angka kejadian dan kematian yang tinggi. Pengobatan yang ada sering kali tidak efektif pada kasus metastasis menyebabkan tingginya angka kematian. Yang kedua, ada hubungan antara CMET dengan agresivitas dan karsinogenesis kanker kolorektal. CMET berperan dalam meningkatkan agresivitas kanker kolorektal melalui mekanisme invasi, proliferasi, dan metastasis. Ekspresi berlebihan dari CMET terkait dengan perkembangan tumor yang lebih agresif. Adapun batasan masalah yaitu penelitian ini fokus pada peran CMET dalam kanker kolorektal mencakup aktivitas, jalur persialan, perkembangan tumor, dan resistensi terhadap terapi berbasis CMET. Jenis kanker lain tidak dibahas. Adapun rumusan masalahnya yaitu pertama, bagaimana struktur dan fungsi CMET. Yang kedua, apa hubungan antara CMET dengan agresivitas dan karsinogenesis kanker kolorektal. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi struktur dan fungsi CMET. Yang kedua yaitu mengidentifikasi hubungan antara CMET dengan agresivitas kanker kolorektal. Manfaatnya yaitu bagi penulis. Penulisan ini dapat membantu penulis dalam mendalami pemahaman tentang peran dari CMET dalam agresivitas kanker kolorektal. Yaitu kedua, bagi pembaca, penulisan ini dapat menambah wawasan pembaca tentang peran dari CMET dalam agresivitas kanker kolorektal. Yang ketiga yaitu bagi penelitian lanjutan, yaitu penulisan ini dapat jadi dasar penelitian lebih lanjut mengenai CMET sebagai target terapi dan kanker kolorektal. Baik, nama saya dikasih secara keseluruhan dengan 3 digit terakhir 121. Sini saya akan menjelaskan mengenai struktur CMET. CMET terletak pada kromosom 7 dengan panjang dengan rentang segmen 21 hingga 31. Mana terdiri dari 21 ekson dan 20 intron. Mengkode protein sekitar 120 kilodalton. Dan lalu selanjutnya ada prekursor CMET. Yang mana protein awalnya 150 kilodalton yaitu rantai tunggal, yang mana dimatangkan melalui proteolisis menjadi heterodimer. Untuk bentuk matangnya ada rantai alfa 32 kilodalton ekstraseluler, ada rantai beta dengan ukuran 120 kilodalton transmembran. Lalu ada rantai beta transmembran, di mana ada domain SEMA yang mana tempat pengikatan HGF, lalu ada domain PSI yang mana menstabilkan interaksi HGF dan juga HGF CMET. Lalu ada 4 domain IPT yaitu transmembran yang itu menjangkau reseptor, lalu ada juxtamembran mengandung SER975 dan TIR1003 untuk regulasi negatif, ada tyrosine kinase yang mana aktivitas katalitik atau fosforilasi TIR1234 dan TIR1235. Untuk situs penambat CT itu ada residual TIR1349 dan TIR1356 yang mana untuk rekrutmen molekul efektif. Untuk fungsi CMET sendiri itu ada regulasi embryogenesis, regenerasi jaringan, penyembuhan luka, dan penunjukan saraf dan otot. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Egan Jayataka dengan 3 digit terakhir 143. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme aktivasi CMET. Aktivasi CMET merupakan mekanisme penting dalam perkembangan kanker kolorektal. Mekanisme utamanya terjadi saat HGF atau ligan alami CMET mengikat reseptor,
memicu dimerisasi dan fosforilasi. Hal ini mengaitkan jalur persinyalan PI3K atau AKT dan MAPK atau ERK yang mendorong proliferasi sel, migrasi, serta ketahanan terhadap apoptosis. Selain aktivitas klasik, c-MET juga bisa aktif tanpa kehadiran AGF, misalnya lewat mutasi seperti Y1235H atau amplifikasi gen MET, yang membuat reseptor aktif terus-menerus. Ini sering dikaitkan dengan kanker yang lebih agresif dan sulit untuk diobati. Terdapat pula interaksi silang atau cross-section dengan reseptor lain seperti EGFR. Ketika EGFR dihambat oleh terapi, ekspresi c-MET justru meningkat, membuat sel kanker tetap bertahan. Terakhir, pada sel puncak kanker kolorektal, c-MET distabilkan oleh CD44V6 serta dipengaruhi oleh glikolisasi seperti epitop CD133. Inilah yang akan mendukung kemampuan sel untuk kembali membentuk tumor baru. Selamat pagi dokter serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Teresa Jessica Winarto dengan 3 digit terakhir 141. Jalur c-MET diaktifkan saat HF berkaitan dengan reseptor c-MET, memicu dimerisasi dan autofosforilisasi. Ini mengaktifkan berbagai jalur penting lainnya seperti PI3K, AKT untuk kelangsungan hidup sel, RAS atau MPK untuk proliferasi, dan STA3 yang meningkatkan ekspresi gen protumor. Aktivasi c-MET juga meningkatkan beta-katenin, memicu MMT dan metastasis. Jalur ini dikontrol lewat endositosis dan ubiquitinasi. Pada kanker kolorektal sendiri, ekspresi c-MET yang tinggi sering dikaitkan dengan metastasis dan resistensi terhadap terapi FGFR. Karena itu, berbagai terapi target seperti kamatinib, crizotinib, dan nilotumumab sedang dikembangkan untuk mengatasi tantangan ini. Saya Hikmah Fatir Prasetya dengan 3 digit terakhir 125. Izinkan saya untuk menjelaskan perubahan genetik dan epigenetik pada c-MET dalam kanker. Mutasi dan implikasi gen MET ditemukan pada berbagai tahap perkembangan kanker kolorektal. Meskipun mutasi aktivasi MET lebih umum terjadi pada kanker paru dan ginjal, beberapa studi juga menemukan mutasi germline maupun somatik pada domain tirosin kinase pada sebagian pasien CRC. Mutasi ini dapat menyebabkan aktivasi konstitutif jalur c-MET meskipun tanpa keberadaan ligan HGF, sehingga mendorong peningkatan proliferasi sel kanker dan resistensi terhadap apoptosis. Selain perubahan genetik, regulasi epigenetik juga berperan penting dalam mengatur ekspresi MET. Salah satu mekanismenya adalah hipometilasi pada promotor gen MET, yang biasa terjadi pada fase awal karsinogenesis dan berhubungan dengan sifat tumor yang lebih agresif serta potensi metastasis. Selain itu, modifikasi histone juga mengaruhi ekspresi MET, di mana aktivitas enzim histone deacetilase dapat membuka jalur kromatin sehingga mempermudah akses faktor transkripsi untuk mengekspresikan gen c-MET. Oleh karena itu, inhibitor HDAC dipertimbangkan sebagai terapi epigenetik tambahan untuk menekan ekspresi c-MET pada CRCB. Perkenalkan, nama saya Indah Simanjuntak dengan 3 digit NIM akhir saya 129. c-MET adalah reseptor tirosin kinase yang diaktifkan oleh HGF. Dalam kondisi yang normal, c-MET berperan penting untuk regenerasi dan juga penyembuhan dari jaringan. Namun, ketika terjadi mutasi ataupun overekspresi, c-MET ini dapat memicu pertumbuhan dan keberlangsungan hidup dari sel kanker. Pada tahap inisiasi, c-MET akan mengaktifkan jalur seperti RAS/MAPK dan juga PA3K/AKT yang akan meningkatkan proliferasi dan juga mencegah apoptosis. Mutasi seperti gen Y1235H juga bisa menyebabkan aktivasi tanpa sinyal dari HGF itu sendiri yang kemudian akan memicu instabilitas dari genom. Selanjutnya, c-MET ini dapat memfasilitasi invasi ataupun metastasis dari proses IMT dengan menurunkan ekaderin dan meningkatkan vimentin serta enkaderin. Aktivitas MMP9 dan VEGF juga mendukung dari penyebaran dan juga pertumbuhan tumor itu sendiri. Perkenalkan, saya Devi Aulia Putri dengan 3 digit NIM terakhir 139 yang akan menerangkan mengenai pengaruh c-MET terhadap invasi dan metastasis tumor. Yang pertama, c-MET mendorong motilitas dan migrasi sel, di mana aktivasi c-MET oleh HGF memicu jalur pensinyalan hilir seperti MAPK dan PI3K AKT yang mendorong motilitas dan migrasi sel. Yang kedua, c-MET berperan untuk meningkatkan invasi. Sinyal c-MET memfasilitasi kemampuan sel kanker untuk menginvasi matriks ekstraseluler dan menembus membran basal.
yang melibatkan peningkatan regulasi protease dan enzim pendegradasi ECM lainnya. Selanjutnya, CMET memfasilitasi metastasis. Dengan mendorong motilitas sel, migrasi, dan invasi, CMET memainkan peran penting dalam kaskade metastasis. Selanjutnya, CMET menginduksi transisi EMT. Sinyal CMET dapat menginduksi EMT, suatu proses di mana sel epitel kehilangan adhesi sel ke sel dan memperoleh karakteristik mesenkimal, termasuk peningkatan motilitas dan invasivitas. Selanjutnya, yang terakhir, CMET mendorong angiogenesis. CMET juga dapat mendorong pembentukan pembuluh darah baru atau yang disebut dengan angiogenesis yang penting untuk pertumbuhan dan metastasis tumor dengan menyediakan nutrisi dan oksigen ke tumor dan jalur bagi sel kanker untuk memasuki sirkulasi. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tentara Melih Halim dengan 3 digit NIM terakhir 123. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran CMET dalam transisi epitel mesenkimal atau EMT. Jadi peran yang pertama itu yaitu induksi EMT. CMET berfungsi sebagai reseptor yang diaktifkan oleh hepatosit growth factor atau HGF. Ketika HGF mengikat CMET, terjadi autofosforilasi pada residu tirosin di dalam domain aktivasi kinase yang mengaktifkan berbagai jalur sinyal seperti MAPK atau ERK dan P13K atau AKETA. Jalur-jalur ini mendukung proses EMT dengan meningkatkan migrasi dan invasi sel kanker. Peran yang kedua yaitu regulasi sifat sel. CMET meningkatkan kemampuan sel kanker untuk mengalami EMT yang berkontribusi pada invasi tumor dan resistensi terhadap kemoterapi. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan CMET berhubungan dengan penurunan ekspresi RKIP atau RAF kinase inhibitor di protein yang berfungsi sebagai penghambat metastasis. Yang ketiga yaitu hubungan dengan faktor transkripsi. CMET juga berfungsi dengan faktor transkripsi seperti Snell dan Twist, yang merupakan regulator utama dari EMT. Snell misalnya menekan ekspresi ekaderin dan mempromosikan ekspresi protein mesenkim seperti enkaderin dan vimentin. Ini menunjukkan bahwa CMET dapat memfasilitasi transisi dari fenotip epitelial ke mesenkimal melalui jalur sinyal yang terintegrasi. Kenalkan, nama saya Darren Drioli dengan 3 digit NIM terakhir 133. Jadi saya akan menjelaskan mengenai bagaimana CMET dapat menyebabkan resistensi terhadap apoptosis dan terapi. Jadi CMET ini ketika berkaitan dengan HGF dapat mengaktifkan jalur pensinyalan PI3K-AKT yang dimana downstream dari jalur pensinyalan ini dapat mengaktifkan mTOR yang menghambat protein BCL2 yang merupakan suatu protein pro-apoptosis. Selain itu, dari jalur pensinyalan yang sama, ini juga dapat menghambat aktivasi jalur pensinyalan MAPK-RK yang juga menghambat proses apoptosis. Kemudian CMET juga dapat melakukan crosstalk dengan RON yang mengaktifkan jalur PI3K-AKT juga yang menghambat MAPK-RK. Kemudian untuk resistensi terhadap terapi ini sendiri, terapi kanker kolorektal yang spesifik hanya menargetkan reseptor EFGR dan VEGF ini berpotensi untuk tidak efektif karena kedua reseptor ini dapat melakukan crosstalk dengan CMET. Artinya, kalaupun EFGR atau VEGF ini di knockdown atau di knockout, jalur pensinyalan downstream dari kedua reseptor ini masih bisa diaktifasi oleh CMET. Perkenalkan, nama saya Yosafat Freser Sinaga dengan 3 digit akhir NIM saya 135. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pendekatan terapi kanker kolorektal dengan CMET. Karena dampak CMET terhadap inisiasi, proliferasi, dan diferensiasi kanker kolorektal, banyak terapi kanker kolorektal yang dilakukan dengan menargetkan CMET. Salah satu caranya adalah menggunakan inhibitor. Mengingat CMET adalah sebuah reseptor, binding site-nya dapat dihalangi dengan menggunakan inhibitor. Contoh inhibitor CMET yang dapat digunakan dalam penanganannya adalah crizotinib, capmatinib, dan juga tivantinib. Crizotinib menghalangi jalur HGF CMET dan menghalangi migrasi, invasi, dan metastasis kanker kolorektal termediasi SOX13. Crizotinib juga meningkatkan sensitivitas sel kanker kolorektal yang kebal terhadap cetuximab terhadap radioterapi. Selain menggunakan inhibitor, ada beberapa teknik lain yang dapat digunakan untuk penanganan kanker kolorektal berbasis CMET. Salah satunya adalah antibodi monoklonal dan juga yang lain adalah imunoterapi. Namun kedua penanganan ini kurang populer. Penanganan dengan antibodi monoklonal memiliki tingkat komplikasi yang tinggi, sedangkan penanganan menggunakan imunoterapi belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kanker kolorektal sendiri menunjukkan resistensi terhadap terapi melalui berbagai mekanisme. Gangguan sistem MMR menyebabkan instabilitas mikrosatelit dan resistensi terhadap 5FU. Aktivasi jalur DDR seperti BER dan HR memungkinkan perbaikan DNA yang rusak. Mutasi TP53 serta apreksi BCL2 dan BCLXL menghambat apoptosis. Sel puncak kanker atau CSCS tahan terhadap terapi dan berkontribusi terhadap kekambuhan. HSP90, protein chaperone,
menjaga stabilitas onkogen yang penting. Pengambatannya dapat meningkatkan efektivitas kemoterapi. Terakhir, disbiosis mikrobia usus menurunkan respon imun dan mempengaruhi keberhasilan imunoterapi. Perkenalkan, nama saya Novita Naomi dengan 3 digit NIM terakhir 127. Jadi di sini saya akan membahas mengenai uji klinis dan terapi yang sedang dikembangkan. Kita bahas dulu CIMET. Jadi CIMET ini merupakan reseptor yang diaktifkan oleh HGF, berperan dalam proliferasi, invasi, dan juga resistensi dari kanker. Dan ini ditemukan 30-70% dari kasus kolorektal kanker dan terkait dengan progresi tumor. Kemudian untuk terapi yang sedang dikembangkan, itu ada anti-HGF monoclonal antibodies yang terdiri dari AMG 102 dan juga AV299, di mana dia ini tuh berfungsi untuk menghambat interaksi dari HGF CIMET. Kemudian yang kedua itu ada anti-MET monoclonal antibody, di mana dia ini terdiri dari MET-MAB dan juga ABT700, di mana dia ini tuh menghambat aktivasi dari CIMET. Kemudian yang ketiga itu ada tyrosine kinase inhibitor atau TIK, di mana dia ini tuh terdiri dari tivantinib dan juga crizotinib, di mana mereka ini berperan sebagai inhibitor selektif dan tidak selektif terhadap CIMET. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jessica Ortiz Purba dengan 3 digit NIM terakhir 131. Sekarang saya akan menjelaskan kesimpulan dari tinjauan pustaka yang telah kami buat. Jadi, CIMET berperan penting dalam agresivitas dan perkembangan kanker kolorektal. Sebagai reseptor tirosin kinase yang diaktifkan oleh HGF atau mutasi genetik, CIMET memicu jalur pensinyalan yang mendorong proliferasi, invasi, dan metastasis sel kanker. Aktivasi abnormalnya melalui mutasi, amplifikasi gen atau overekspresi berkontribusi pada pertumbuhan tumor dan penyebarannya. CIMET juga menjadi target potensial terapi. Penghambatan jalur CIMET terbukti mengurangi proliferasi dan invasi sel kanker. Penelitian lanjutan diperlukan untuk memahami mekanisme aktivasi CIMET dan pengaruhnya terhadap jalur sinyal lain guna mengembangkan terapi kanker kolorektal yang lebih efektif. Dan untuk saran, yang pertama bagi penulis disarankan untuk menggali lebih dalam mekanisme molekuler spesifik yang mengatur CIMET, terutama pada tahap awal pengembangan kanker kolorektal, serta mengembangkan pembahasan tentang terapi yang menghambat CIMET. Lalu untuk pembaca disarankan untuk mendalami literatur ilmiah yang lebih spesifik mengenai peran CIMET dalam kanker kolorektal dan mengikuti perkembangan terapi terbaru yang berkaitan dengan penghambatan CIMET. Lalu bagi penelitian lanjutan, sangat penting untuk mengeksplorasi efektivitas penghambatan CIMET dalam model kanker kolorektal, mempelajari interaksi CIMET dengan faktor genetik lain, serta menyelidiki peran CIMET dalam resistensi terhadap terapi. Sekian dari saya, terima kasih.